Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, manfaat bahasa Indonesia, dan ragam ilmiah, sehingga saya dapat mengetahui bagaimana sejarah perkembangan, kedudukan, fungsi, manfaat, dan ragam ilmiah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya peradaban dan penyerapan kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai bahasa pemersatu, sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat ini penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu lambang kebanggaan Indonesia, lambang identitas nasional, dan alat penghubung antar warga. Pada zaman 1926, bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada butiran ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa pemersatuan, yaitu bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian, yaitu bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan dipergunakan sebagai bahasa nasional di negara Indonesia, bahasa Melayu sudah lebih dulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti-prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya, kisaran abad ke-7, yang tertulis di tengah menggunakan bahasa Melayu, seperti prasasti Talang Tuo, Palembang yang bersangka tahun 684. Berdasarkan segi sarana pemakaiannya, bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yakni lisan dan tulisan. Fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di Indonesia dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. Yang keempat, bahasa media massa, yaitu penyampaian berita lewat bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun fungsi secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi iptek. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara cukup beragam. Bahasa Indonesia tersendiri merupakan bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini resmi diciptakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Manfaat belajar bahasa Indonesia. Ada beberapa manfaat belajar bahasa Indonesia.
Indonesia, yaitu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, melestarikan bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi, mengenal nilai budaya luhur, menumbuhkan ide kreatif, mempermudah mengekspresikan pikiran dan perasaan, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mampu meningkatkan berbicara, meningkatkan daya ingat, melatih daya pikir, memperkuat analisis, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merujuk pada bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas dan padat. Beberapa ciri-ciri ragam ilmiah meliputi ketepatan, perhatian, dan gaya formal. Struktur organisasi serta pemahaman konsep tulisan ilmiah biasanya mengikuti struktur yang terorganisasi seperti pengantar, metode, hasil, dan kesimpulan. Pemahaman konsep bahasa ilmiah harus memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami konsep dan argumen dengan jelas. Kepatuhan gaya penulisan bergantung pada bidang ilmu panduan yang digunakan seperti apa, MLA, Chicago, dan lain sebagainya. Untuk gaya lisan dalam presentasi, lisan bahasa ilmiah mencakup pengucapan yang jelas, penekanan yang tepat, dan penggunaan visualisasi seperti grafik atau tabel jika diperlukan. Ragam bahasa ilmiah ini berbeda-beda, tergantung pada disiplin ilmu dan jenis komunikasi ilmiah yang digunakan seperti jurnal ilmiah, presentasi, konferensi, atau tes. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.